Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Inastuti Rafi'ah Salwa 215211049, Muhammad Faiz A 215211061, Salsa Putri Cantika 215211069, dan Alivia Sivi Aryadana 215211073. Mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Aristoteles, logika, dan metafisika. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Kalsidisi, Tracia, Macedonia, tengah tahun 384 sebelum Masehi. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato dan menjadi murid Plato. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, kata benda, dan sebagainya merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Pembagian filsafat menurut Aristoteles ada 2, yaitu yang pertama logika dan yang kedua adalah metafisika. Yang selanjutnya adalah pemikiran Aristoteles. 1. Logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. B. Silogisme maksudnya uraian terkunci. C. Sebagian contoh ada 2 pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Yang kedua, dia adalah manusia. D. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dia pasti akan mati. E. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui 2 cara, yaitu induksi dan deduksi. F. Aristoteles adalah seorang filsuf dan ilmuwan Yunani yang menjadi salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah barat. G. Disebut bapak logika dan ilmu alam. H. Logika merupakan cabang dari ilmu filsafat. Maka secara lainnya logika tidak bisa lepas dari bagaimana filsafat itu muncul. I. Logika yang ilmiah sesungguhnya baru terwujud berkat karya Aristoteles 1384 sampai 3221. J. Ialah ahli pikir yang mempelopori perkembangan logika sejak awal lahirnya. K. Logika adalah berpikir secara teratur menurut hukum logika yang tepat atau berdasarkan hubungan sebab akibat. L. Aristoteles menyebut metode berpikirnya ialah analitika, tetapi lebih populer disebut logika. M. Karya Aristoteles tentang logika kemudian diberi nama The Organon oleh muridnya yang bernama Andronicus dan Rhodos. N. Karya Aristoteles mencakup kategori yang menjelaskan tentang mengenai logika istilah dan predikasi. Perihermenes menjelaskan tentang logika proporsi. Analitika protera yang menjelaskan tentang silogisme dan pemikiran. Analitika hystera yang menjelaskan tentang pembuktian. Topika yang menjelaskan tentang metode berdebat. Perisoptikon elekon yang menjelaskan tentang kesalahan berpikir. O. Aristoteles memperkenalkan sebelah bentuk silogisme yang dasarnya adalah analisis terhadap argumen. P. Argumen adalah suatu pernyataan yang mengandung pernyataan deklaratif yang bisa dibilang benar atau salah. V. Logika Aristoteles biasa disebut sebagai logika subjek predikat karena argumen atau proporsi di dalam pemikiran Aristoteles itu selalu terstruktur oleh 2 hal itu. R. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau biasa disebut deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal.
Kegunaan dan keuntungan mempelajari logika. 1. Membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. 2. Mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. 3. Melatih kekuatan akal pikiran dan perkembangannya dengan latihan dan selalu membahas dengan metode-metode berpikir. 4. Dapat meletakkan sesuatu tempat pada tempatnya dan melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya. Selanjutnya ada metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Berbeda dengan Plato yang memisahkan ide dan kenyataan lahir. Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Benda dan bentuk tak dapat dipisahkan. Diskursus tentang yang ada sejauh ada merupakan salah satu topik yang dibahas oleh Aristoteles di dalam metafisika. Aristoteles mengembangkan metafisika dengan bertolak pada yang ada sejauh ada. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tersebut menjadi ada. Aristoteles sendiri tidak pernah memakai istilah metafisika. Adapun istilah ini dicetuskan oleh seorang pengikut Aristoteles sekaligus editor karya Aristoteles, Opera Omnia, yang bernama Andronicus. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Aristoteles adalah ahli pikir yang mempelopori perkembangan logika dan metafisika. Aristoteles menghimpun dasar-dasar ilmu mantik agar tidak punah sebab sulitnya ilmu ini. Aristoteles memiliki paham yang serupa dengan Plato, bahwa nomenklatur metafisika tidak berasal dari Aristoteles sendiri. Aristoteles menyebut karyanya itu dengan nama Prima Philosophia atau biasa disebut filsafat pertama karena di dalamnya dibahas tentang sebab-sebab terdalam dari realitas. Ada berbagai pandangan tentang cikal bakal munculnya nama metafisika. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa nama metafisika diberikan oleh Nikolaus dari Damaskus. Ada pula yang mengatakan bahwa nama metafisika diberikan oleh Andronicus dari Rhodos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.